Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 82 ketemu lagi di akhir pekan. Memasuki hari keempat ini Mimin belum upload. Dan di akhir pekan ini Mimin akan upload lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menunggu. Baiklah, langsung saja kita mulai. Tawa Hanin pecah melihat ekspresi serius di wajah Rumah Isa. Jangan dipikirin, bercanda kok. Kamu kalau ikut nanti jadi sesat. Tidak semua orang akan mengalami kisah yang sama. Biar ditinggalkan, dia tetap setia dan menunggu meski tanpa kepastian. Sedangkan Fikrah, tidak ada yang menjamin seperti apa jalan hidupnya jika memang Rumah Isa mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Hanin. Bagi Rumah Isa, jika sampai ia melakukan apa yang dilakukan Hanin, itu sama saja mempermainkan. Meski ada rasa tidak suka pada Fikrah, tapi bagi Rumah Isa tidak dibenarkan jika sampai mempermainkan hidup seseorang, apalagi itu suaminya sendiri, ayah dari bayi yang saat ini dikandung olehnya. Sarapan udah siap? Hanin, ayo ikut sarapan juga. Suara ibunya Rumah Isa membuat wanita yang tengah hamil itu menghentikan obrolannya. Padahal tadi udah sarapan, tapi lapar lagi. Celetuk Hanin lalu bangkit. Ia merasa tergoda saat mencium bau masakan yang menggelitik hidungnya. Bagus loh itu, kamu harus makan banyak biar bayinya sehat. Keduanya berjalan beriringan menuju dapur. Fikrah duduk termenung di mejanya. Ia sama sekali tidak bisa fokus untuk mengerjakan apapun. Tapi tidak benar juga jika mengambil cuti. Karena jika mengambil cuti sekarang, Fikrah tidak akan bisa lagi mengambil cuti saat nanti Rumah Isa melahirkan. Ia ingin menemani sang istri saat melahirkan nanti. Meski saat ini mereka masih belum akur, tapi Fikrah akan tetap berusaha membuat hubungannya dengan sang istri kembali seperti sebelumnya, bahkan lebih baik lagi dari itu. Belakangan ini lu kerja gak fokus banget sih, ujar Pras yang menjatuhkan tubuhnya di kursi depan Fikrah. Lelaki itu melirik pada Pras. Semua ini gara-gara lu. Ia tidak berhenti menyalahkan Pras karena pertemuannya dengan Kiana tempo hari. Karena memang benar, jika Pras tidak membantu, Kiana tidak akan mungkin bisa bertemu dengan Fikrah. Dan masalah yang ada tidak akan melebar seperti ini. Padahal Fikrah sudah berniat untuk menyelesaikan kesalahpahaman pada Rumah Isa saat wanita itu mendengar percakapan Fikrah dan juga Firen beberapa waktu lalu. Tapi sayang, sebelum kesalahpahaman itu selesai malah timbul masalah lain yang membuat semuanya semakin kacau. Apalagi ini sudah melibatkan orang tua Fikrah. Ia berharap mertuanya tidak sampai tahu. Jika mertuanya tahu, maka kemungkinan Fikrah untuk kembali bersama Rumah Isa akan semakin kecil. Gue kan udah minta maaf. Niat gue kan baik, biar kalian beresin masalah kalian dan hidup dengan tenang. Fikrah menghela napas panjang. Lo tuh gak tahu apa-apa. Gue sama dia udah selesai dan gak ada lagi yang harus diomongin. Sekarang kalau udah kayak gini, gue sesarah. Tidak berapi-api seperti sebelumnya, Fikrah merasakan tenaganya terkuras hanya dengan berpikir cara berbaikan dengan istrinya. Ia yang biasanya tidak bisa diam, sekarang malah jadi pendiam dan bicara seperlunya saja. Tapi saat ini Fikrah terpancing lagi emosinya karena kedatangan Pras. Ia tidak akan mudah memaafkan, apalagi masalah yang datang padanya bukan masalah yang kecil. Ini masalah yang mengancam hubungannya dengan Rumah Isa. Apa yang bisa gue bantu? Gue ngerasa bersalah kalau tahu ujungnya bakalan begini. Gue juga pasti gak bakal bantuin Kiana. Gue bisa beresin masalah gue sendiri. Fikrah berucap dengan ketus, lalu berdiri membuat kursi yang tadi diduduki langsung berdecit. Semangat hidup lelaki itu seolah menguap begitu saja. Padahal saat awal menikah dengan Rumah Isa,
Fikra tidak tersiksa seperti ini, meski terpaksa. Tapi saat Rumaisah menyinggung kata pisah, sukses membuat Fikra tidak karuan. Tidak hanya didiamkan oleh Rumaisah, tapi seluruh keluarganya yang tahu masalah ini pun sama sekali enggan menegur Fikra. Mereka pasti ingin memberi pelajaran kepadanya. Entah bagaimana jadinya jika sampai Ami Alika tahu soal ini, pasti akan lebih murka lagi. Fikra bersedia menerima kemarahan semua orang asalkan ia bisa kembali bersama Rumaisah. Ia rela mengorbankan apapun agar sang istri tidak pergi dan tetap di sisinya. Siapa lagi yang bisa gue mintain tolong, sedangkan keluarga gue sendiri aja gak ada yang peduli, batin Fikra. Mungkin ini cara Fikra didewasakan, agar ia bisa berpikir dengan matang sebelum mengambil langkah apapun, agar ia bisa menghargai semua orang, terlebih istrinya yang selama ini selalu diabaikan keberadaannya oleh Fikra. Kamu tuh beneran mual kalau lihat Fikra. Hanin begitu penasaran dan ingin menanyakan secara langsung pada Rumaisah. Iya, emang kamu kira bohongan apa? Jawabnya sambil geleng-geleng kepala. Berarti bayinya dari pihak kamu tuh, sama-sama gak mau deket sama bapaknya, ujar Hanin sambil tertawa. Mungkin dia ngerti kalau aku belum bisa deket-deket sama Mas Fikra, gumam Rumaisah sambil mengelus perutnya yang masih rata. Hanin sebenarnya sangat ibah melihat kondisi hubungan pernikahan Rumaisah dan Fikra, apalagi di tengah kehamilan Rumaisah yang seharusnya tidak memikirkan masalah, tapi ini malah harus memikul masalah yang berat. Ia tahu betul perasaan Rumaisah, meski dalam hati kecilnya ia mendukung Rumaisah dan Fikra tetap bersama karena ada malaikat kecil di tengah-tengah mereka. Namun semua itu kembali pada Rumaisah, karena jika bertanya pada Fikra, sudah jelas ia tidak akan mau berpisah. Siapapun tidak ada yang menginginkan perpisahan dalam hubungannya, apalagi dalam hubungan pernikahan, karena nikah itu seharusnya hanya sekali seumur hidup. Perceraian memang tidak dilarang, tapi dibenci oleh Allah. Kamu jangan ingat-ingat omongan aku tadi ya. Sebelah alis Rumaisah terangkat. Tadi yang mana? Tanyanya. Itu loh yang aku bilang, kamu ngikutin caraku. Karena masalah yang sama belum tentu jalan keluarnya sama pula. Iya enggak? Rumaisah mengangguk. Iya sih. Biarin semuanya berjalan. Kamu juga jangan terlalu stres. Pokoknya sekarang yang paling utama itu kesehatan dan kehamilan kamu. Lakuin apa yang kamu mau. Soal masalah kamu sama Fikra tunda aja sampai kamu lahiran. Seenggaknya nanti kamu bisa lebih berpikir jernih dengan kepala dingin. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Hanin tidak ada salahnya. Menunggu 9 bulan bisa sekalian menguji kesetiaan Fikra dan niat lelaki itu. Namun kembali lagi, semua niatnya sudah direncanakan, tidak selamanya akan berjalan. Karena manusia hanya bisa berencana, sedangkan Allah yang menentukan. Apapun keputusan yang akan diambil Rumaisah selalu melibatkan Tuhannya, karena ia tidak ingin salah mengambil langkah dan nanti akan disesali olehnya. 9 bulan, gumam Rumaisah dengan jari yang mengetuk dagu seolah sedang berpikir. Itu nggak lama, sekalian melatih kesabarannya Fikra. Dia kan sama kayak Mas Bian orangnya, nggak sabaran. Tapi kalau buat orang yang dicintai, apapun pasti bakalan dilakuin kok. Lihat aja. Senyum tersungging di bibir Rumaisah. Ia sebenarnya tidak berpikir untuk melakukan hal-hal seperti ini. Karena bergaul dengan Hanin, maka pemikirannya juga sedikit banyak teracuni oleh wanita itu. Rum, ini ada kiriman buat kamu. Ibunya Rumaisah datang dari pintu dengan sambil menjinjing paper bag. Dari siapa Mi? Nggak ada namanya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Happy weekend teman semua. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.